Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 1733. Chapter 1733, The Changeling Zichen. Perubahan dimulai setelah dia kembali dari Wargat Hall. Tang Wulin mempersiapkan dirinya untuk kemarahan sutradara yang seperti badai. Lagi pula, dialah yang menyembunyikan kebenaran darinya. Namun, dia tidak menyangka Ling Zichen akan pergi begitu saja setelah mereka kembali. Dia memberitahu yang lain bahwa dia akan pergi ke Sekte Tang untuk mempelajari surga abadi. Dia bahkan tidak memarahinya sama sekali. Tang Wulin terkejut, dia bahkan tidak percaya. Namun demikian, dia tidak punya pilihan selain percaya karena kebenaran ada di depan matanya. Lebih baik dia pergi saja jadi dia tidak harus berurusan dengannya. Dia kemudian terlibat dalam budidaya pintu tertutup. Setelah terlibat dalam kultivasi tertutup selama sebulan, Ling Zichen kembali. Ketika Tang Wulin bertemu dengan Direktur Pusat Penelitian Teknologi Jiwa Sekte Tang sekali lagi, dia menemukan dengan heran bahwa seluruh orang Ling Zichen telah mengalami perubahan yang luar biasa. Dia dingin, sombong bahkan dengan sedikit dominasi. Saat ini, rasanya seolah-olah dia terlahir kembali sebagai orang baru. Temperamennya sudah hilang, diganti dengan sifat segar dan cemerlang. Dominasi dia juga telah menghilang. Sebaliknya, dia dipenuhi dengan kekuatan menular. Tang Wulin bertele-tele untuk menanyakan apa yang terjadi padanya. Dia memberitahu Tang Wulin bahwa dia telah berubah. Penelitiannya tentang surga abadi membantunya menyelesaikan banyak dilema, satu persatu, selama bertahun-tahun. Selain itu, banyak ide baru yang muncul dalam penelitiannya. Setelah sebulan, dia menemukan bahwa dia telah mencapai lebih banyak keuntungan daripada selama 10 tahun terakhir. Bagian yang paling mengkhawatirkan bagi Tang Wulin adalah Direktur Ling mengucapkan terima kasih dengan tulus. Itu benar-benar mengejutkan Tang Wulin. Ling Zichen kemudian mengatakan kepadanya bahwa dia datang dengan solusi ideal untuk sirkuit jiwa dari baju besi pertempuran 4 kata miliknya. Selama Tang Wulin dapat memalsukan logam dengan sukses, dia akan dapat menyematkan sirkuit jiwa dengan sempurna ke atasnya. Itu akan menjadi satu set perlengkapan perang yang tak tertandingi, kombinasi sempurna dari teknologi jiwa dan jiwa bela diri. Selain itu, dia bahkan telah menemukan cara untuk mengurangi kesulitan pemurnian surgawi untuk menempa logam. Tang Wulin mencobanya. Seperti yang dia sebutkan, kesulitan menempa benar-benar berkurang. Dia hanya menghabiskan beberapa hari bereksperimen dengan metode tersebut sebelum dia berhasil menyelesaikan penempaan 5 logam dalam satu upaya. Oleh karena itu, Direktur Ling Zichen secara resmi bergabung dengan pekerjaan penempaannya. Kombinasi dari 7 warna bunga teratai dan teknologi jiwa Ling Zichen menunjukkan kepada Tang Wulin kemungkinan penempaan 7 logam. Dia telah bekerja keras untuk mencapainya selama 2 bulan terakhir. Jika dia berhasil, dia bisa mulai menempa dan membuat baju perangnya. Pada saat yang sama, dia juga bisa menggunakan bunga teratai 7 warna untuk menyempurnakan armor tempur rekan-rekannya sehingga armor tempur 4 kata mereka menjadi lebih kuat. Kenyataannya, status Tang Wulin sebagai pengrajin dewa lebih bermanfaat bagi Akademi Shrek dan Sekte Tang daripada dirinya sendiri. Memiliki keterampilan kerajinan dewa sangat efektif dalam meningkatkan organisasi Master Jiwa. Douluo Chen Xinji Laut tanpa batas membantu mereka memperoleh surga abadi. Itu tidak menyebabkan keributan besar di Wargat Hall terutama karena Tang Wulin adalah seorang Divine Craftsman. Dia telah berjanji untuk menempa satu set perlengkapan perang 4 kata untuk mereka. Jika dia bisa melakukannya sekali, dia bisa melakukannya lagi secara alami. Itu adalah pertukaran yang menguntungkan Wargat Hall. Tang Wulin tetap gelisah dan tidak beradaptasi dengan baik dengan Ling Zichen sambil tersenyum manis, meskipun dia telah melihatnya dalam keadaan ini untuk waktu yang lama. Ling Zichen mengusap pipinya. Kenapa kamu melihatku seperti ini? Apakah ada yang salah? Tang Wulin buru-buru menggelengkan kepalanya. Tidak ada. Saya akan mulai sekarang. Ling Zichen berkata, silakan. Saya akan mengamati dari sini. Sebagai seorang ilmuwan tetapi bukan Master Jiwa, kemampuan observasi dan perhitungannya jauh lebih unggul daripada Master Jiwa. Itu juga telah membuktikan bahwa bantuannya cukup membantu untuk perbaikan surgawi Tang Wulin baik itu analisis pengumpulan datanya atau analisis proses tempah. Teknologi penelitiannya juga penting baginya. Saat dia berbicara, bintik-bintik cahaya merah muda menyinari tubuh Ling Zichen. Dia segera melepaskan Meisha Super Divine miliknya.
Getaran sisa dari pemurnian surgawi terlalu kuat. Itu menarik bencana elemen juga. Itu bukanlah sesuatu yang orang biasa seperti dia bisa tahan. Bahkan getaran terkecil yang tersisa mungkin bisa mengubahnya menjadi debu beterbangan. Tang Wulin berjalan ke meja tempat di tengah ruangan. Di bawah pemeriksaan ketat, orang bisa melihat permukaan meja tempat memancarkan kilau mengkilap. Selain itu adalah kilau 4 warna. Seorang pandai besi tingkat tinggi pasti akan menjadi pucat karena terkejut saat melihat ini. Itu karena permukaan meja tempat dibuat dengan logam tingkat dewa. Itu juga menandakan bahwa materi itu dipalsukan menggunakan pemurnian surgawi dan dibaptis dalam bencana alam 4 warna. Itu berisi kedalaman 4 unsur yaitu air, api, tanah, dan anggur. Deskripsi, mewah, tidak lagi tepat. Itu sangat boros. Keyakinan Tang Wulin adalah perlu memiliki alat yang efektif untuk melakukan pekerjaan yang baik. Apalagi ini adalah aset yang dia berikan kepada Shrek. Bahan meja tempat tingkat dewa sebenarnya terdiri dari produk-produk dari kegagalan berulang kali dari 7 logam penempaan sekering. Logam tingkat dewa yang tersisa akhirnya ditempa ke meja tempa. Dia tidak punya pilihan karena meja tempa biasa sama sekali tidak mampu menahan proses penempaannya. Ketujuh buah logam yang telah disiapkan sebelumnya diperolehnya. Logam ditempatkan di atas meja tempa. Sebelum dia bisa memastikan bahwa dia bisa berhasil menggabungkan 7 jenis logam, dia tidak akan pernah bereksperimen dengan baju besi pertempuran lagu bulan naga miliknya. Tang Wulin menutup matanya dan secara bertahap menenangkan jiwa dan pikirannya. Hanya ketika dia berada di lingkungan yang tenang dia bisa berada dalam kondisi paling murni. Dia bisa fokus sebagai satu kesatuan. Ling Zichen berdiri tidak jauh dengan Meisha, dan diam-diam mengamati pria yang berdiri di hadapan dirinya sendiri. Sejak dia meluruskan pemikirannya, seluruh pribadinya berubah secara drastis. Dia kembali setelah dia selesai dengan penelitiannya tentang surga abadi. Semakin banyak waktu yang dia habiskan dengan Tang Wulin, semakin dia menyadari bahwa dia tidak mampu membebaskan dirinya darinya. Dia tidak tahu perasaan seperti apa ini, tetapi dia yakin ini adalah pertama kalinya dia mengalami emosi seperti itu dalam hidupnya. Hasilnya tidak lagi penting baginya. Dia mengabdikan dirinya sepenuhnya membiarkan dirinya mengalami perasaan secara lebih mendalam yang membawa kegembiraannya. Lambat laun, dia mulai merasa semua yang dia lakukan untuknya sepadan. Di sisi lain, perasaan yang sama ini seakan membuat hatinya terbuka sepenuhnya. Baru-baru ini, dia sering dipenuhi dengan inspirasi yang memungkinkannya untuk berkembang pesat dalam penelitiannya. Meskipun kemajuan ini dibuat agar dia bisa membantunya membuat armor tempur 4 kata, dia melakukannya dengan sukarela. Dia menghabiskan setiap hari menemaninya selama proses penempaan. Pengalaman itu sangat menyenangkan baginya. 10 menit berlalu sebelum Tang Wulin tiba-tiba membuka matanya. Saat dia membuka matanya, perasaan letusan gunung berapi meledak dari tubuhnya mirip dengan kebangkitan seekor binatang. Rasanya seolah-olah dia adalah naga raksasa yang baru saja terbangun dari tidur nyenyak. Suara auman naga terdengar sesuai dengan pola naga emas yang muncul samar-samar di sekitar tubuhnya. Sungguh disayangkan bahwa Ling Zichen melewatkan adegan 1000 naga terbang sebelumnya. Jika tidak, dia pasti bisa mengenali bahwa adegan saat ini adalah versi yang diperkecil dari adegan itu di masa lalu. Tang Wulin mengangkat tangan kanannya dan menggenggam udara tipis. Seketika, pola api bunga teratai 7 warna menyala di telapak tangannya. Api 7 warna yang tampak aneh menembus telapak tangannya. Api 7 warna tampak sangat lembut. Seseorang bahkan tidak bisa merasakan suhunya, dan itu memancarkan rasa keindahan yang menakjubkan. Tang Wulin sudah menggunakannya beberapa kali. Faktanya, dia sangat sadar bahwa dia tidak akan pernah bisa menemukan nyala api dengan suhu ini di bagian manapun dari seluruh benua Douluo. Itu adalah api tingkat dewa sejati. Api lembut 7 warna melayang di bawah kendali pikirannya. Sesaat kemudian, itu meledak di udara secara tiba-tiba. Itu berubah menjadi 7 api berwarna berbeda sebelum berhenti di 7 keping logam langka. Pada saat api mendarat di logam, 7 logam langka mulai berubah seketika. Awalnya, setiap logam memiliki kilau khusus. Tiba-tiba, kilau itu dilepaskan ke titik maksimumnya. Seolah-olah logam-logam ini diterangi oleh seseorang. Logam tersebut mengeluarkan api 7 warna yang bersinar dengan rasa keindahan yang tak tertandingi. Solen 3 Chapter 1734. Chapter 1734, 1000 refined, 10,000 refined fused alloy. Tang Wulin hampir menghancurkan meja tempat ketika dia menggunakan api bunga teratai 7 warna untuk pertama kalinya.
Nyala api yang tampak lembut sebenarnya adalah sumber energi yang sangat besar. Aruhen pernah dipanggil oleh Tang Wulin untuk bereksperimen. Meskipun tubuh emas anti bocornya, dia tidak bisa menahan nyala api. Dia akan terluka jika dia bertahan 1 menit lagi. Orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya bunga teratai 7 warna. Tang Wulin mengangkat tangannya untuk menyulap sepasang palu tempa yang sangat halus ke tangannya. Dia berada di meja tempa dengan 1 langkah cepat. Lengannya mengayunkan sepasang palu tempa dalam gerakan melingkar. Palu tempa itu mengetuk ketujuh keping logam itu secara ritmis seolah-olah dia sedang memainkan alat musik perkusi. Jika Zhen Hua ada di sini, dia juga akan terkejut dengan apa yang dilakukan Tang Wulin saat ini. Itu karena Tang Wulin menempa 7 keping logam langka secara bersamaan. Setiap potongan logam langka memiliki atribut dan luriknya sendiri-sendiri. Oleh karena itu, metode penempaan, dinamika, dan pemahaman setiap potongan logam sangat berbeda satu sama lain. Tampaknya kemampuan Tang Wulin untuk menempa dengan cara seperti itu berarti memecah perhatiannya 7 cara. Namun demikian, itu akan membutuhkan energi yang sangat besar dan perhitungan yang akurat untuk melepaskan kekuatan dan kekuatan spiritual yang luar biasa. Mungkin, Zhen Hua bisa melakukan itu secara mental. Pada kenyataannya, dia mungkin tidak mencapainya secara fisik. Itu karena perbedaan antara basis kultivasinya dan Tang Wulin. Dengan demikian, orang yang sangat terampil dari profesi apapun akan dapat menghasilkan 2 kali lipat hasil dengan setengah usaha jika orang itu juga seorang master jiwa yang berperingkat tinggi. 7 keping logam itu menghasilkan bunyi gemeretak yang berbeda di bawah ketukan palu ganda Tang Wulin. Suaranya berirama. Pada saat yang sama, nyala api bunga teratai 7 warna juga mencemari sepasang palu tempat Tang Wulin selama proses ketukan. Setelah ketukan berulang kali, 7 potong logam langka tampak meleleh. Proses peleburan sangat berbeda untuk setiap potongan logam. Tang Wulin terus-menerus memalu logam ke segala arah. Dia mencoba meningkatkan kualitas logam sementara nyala api bunga teratai 7 warna tampaknya berada di bawah kendalinya. Nyala api terkadang kuat dan terkadang lemah tergantung pada tawarannya. Bagaimanapun, kekuatan nyala api selalu tepat untuk pekerjaan itu. Tang Wulin mulai berkeringat di dahinya dalam beberapa menit. Terlepas dari basis kultivasi dengan peringkat Hyper Douluo dan kekuatan spiritual peringkat konkretisasi pikiran, proses penempaan itu sebenarnya berat baginya. Bayangkan saja betapa melelahkannya bagi Tang Wulin. Selain itu, dia hanya berada di proses 100 perbaikan sekarang. Ya, itu hanya pada tahap 100 refinement dan bahkan belum pada tahap 1000 refinement. Jelas, Tang Wulin bisa mencapai 100.000 pound, tapi dia menggunakan palu tempa untuk melakukan 100 refinement. Bayangkan saja betapa telitinya dia selama proses penempaan. Mungkin, ini adalah pertama kalinya dalam sejarah pandai besi seseorang dapat menempa 7 logam secara bersamaan. Tang Wulin mampu mempertahankan usahanya pada 100 refinement karena kemampuannya. Ketika penempaan dinaikkan ke 1000 pemurnian, logam akan mengalami perubahan yang luar biasa sekali lagi selama proses penempaan. Dengan demikian, Tang Wulin tidak akan dapat mengontrol proses dengan aman terlepas dari kekuatan spiritualnya saat ini. Di sisi lain, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa 7 keping logam langka sepanjang 1 kaki menyusut terus-menerus karena ketukannya yang tak henti-hentinya selama tahap 100 refinement. Setiap kali logam menyusut, ia akan mengalami sejumlah perubahan. Bentuknya berubah begitu juga ukurannya yang terus mengecil. Namun, logam itu bersinar lebih terang selama proses tersebut. Senyum tipis muncul di wajahnya. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam sebelum dia tiba-tiba menarik kembali palu ganda miliknya. Api bunga teratai 7 warna yang membakar 7 keping logam langka itu ditarik kembali ke telapak tangannya segera sebelum menghilang sepenuhnya. Saat ini, 7 keping logam itu selembut adonan. Mata Tang Wulin bersinar cerah sementara pancaran keemasan keluar dari tubuhnya. Dia menyerahkan palu tempa di tangan kanannya ke tangan kirinya. Dia kemudian menggunakan tangan kanannya untuk meraih udara tipis ke arah 7 logam. Udara di sekitarnya langsung membeku. Semua elemen menghilang tanpa jejak saat ini. Rasanya seolah seluruh ruangan terisolasi. Ling Zichen bisa merasakan ketakutan yang melekat di hatinya meskipun dilindungi oleh misianya. Dibandingkan dengan pertama kali Tang Wulin menggunakan metode ini, dia sekarang menjadi master yang ulung dan terampil. Itu adalah Forbid All Laws, Dragon Emperor Break. Segala sesuatu yang mengelilingi ketujuh logam itu langsung dibelenggu. Semua perubahan fisik pada logam-logam ini dihentikan sementara. Segera setelah itu, Tang Wulin menggunakan tangan kanannya untuk memandu ketujuh logam tersebut agar menyatu dalam sekejap.
Palu ganda mendarat di telapak tangannya sekali lagi saat Tang Wulin bergerak menuju 7 logam yang mirip dengan tornado. Teknik Sekte Tang yang dikenal sebagai palu angin pemecah gangguan memungkinkannya untuk mempercepat dengan sangat cepat. Di saat berikutnya, suara dentuman yang memekakkan telinga datang dari meja tempah. Dia menggunakan Disorder Splitting Wind Hammer untuk menggabungkan 7 logam menjadi satu. Berdasarkan perkiraannya, Ling Zichen menemukan bahwa semakin tinggi peringkat proses penempaan sekring, semakin sulit pula prosesnya. Ketujuh jenis logam tersebut akan menghasilkan perubahan drastis. Hampir tidak mungkin bagi seorang pandai besi untuk menyelesaikan fusi peringkat penyempurnaan surgawi. Mengapa Tang Wulin tidak bertindak sebaliknya? Itu adalah ide yang diusulkan Ling Zichen ke Tang Wulin. Dia menyarankan untuk menggabungkan ketujuh logam itu bersama-sama dalam bentuk terlemahnya daripada menggabungkannya dalam bentuk terkuatnya. Meskipun menaikkan paduan yang menyatu akan sangat sulit, itu hanya akan menghabiskan energi Tang Wulin dan kebutuhan untuk perhitungan akan sangat berkurang. Kenyataan telah membuktikan bahwa penilaiannya benar. Dalam proses penempaan sebelumnya, Tang Wulin menyelesaikan prestasi luar biasa dari 7 jenis logam penempaan sekering dan mengangkat logam tersebut ke kondisi penempaan jiwa. Dengan kata lain, dia telah menyelesaikan logam armor pertempuran 3 kata super yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Faktanya, Tang Wulin bahkan mencoba menggunakan 7 logam yang ditempa sekering untuk menghasilkan sepotong baju besi perang 3 kata. Kekuatan ledakannya setara dengan armor tempur 4 kata, meskipun memiliki kekuatan yang lebih lemah karena tidak memiliki sumber kehidupan. Saat ini, 7 jenis logam secara bertahap menyatu di bawah ketukannya yang tak terkendali. Pada awalnya, paduan Fuse Forget tampak sumbang karena telah dikombinasikan dengan banyak jenis logam. Namun, logam tersebut mulai menyatu dengan sendirinya mengikuti peningkatan frekuensi ketukan Tang Wulin dan panas dari nyala bunga teratai berwarna 7. Kelenturannya telah meningkat berkali-kali lipat jika dibandingkan dengan sebelumnya. Bunga teratai 7 warna memurnikan zat asing di 7 potong logam. Di sisi lain, zat asing justru berkontribusi pada kekakuan logam. Tanpa zat asing, logam akan menjadi lebih lunak. Ini akan membantu Tang Wulin memadukannya dengan lebih mudah. Tang Wulin mengetuk logam itu tanpa henti. Dia tidak sengaja menanamkan kekuatan jiwanya untuk meningkatkan kualitas logam. Tang Wulin menggunakan metode penempaan yang paling sederhana, langsung dan paling murni untuk memadukan logam secara harmonis. Prosesnya panjang, bahkan pandai besi kelas rendah tidak akan menghabiskan waktu lama untuk mengetuk satu jenis logam. Namun, tangan Tang Wulin tetap teguh saat dia mengandalkan teknik palu angin pemecah bencana untuk terus mengetuk logam. Sementara itu, kekuatannya dipertahankan pada tingkat tertentu. Kekuatan jiwanya akan memicu logam untuk mengalami perubahan kualitatif. Inilah mengapa dia mampu melakukan 1 pound Tousan Refinement. Namun, tanpa infus kekuatan jiwa, logam tersebut akan menjadi lebih murni. Logam mengalami banyak perubahan dengan ketukan yang berulang dan berat. 7 jenis logam melebur menjadi satu secara bertahap. Warnanya mulai berubah mengikuti frekuensi ketukan yang meningkat. Ling Zichen menunggu dengan tenang di samping. Dia sadar bahwa proses penempaan ini akan menjadi yang terlama. Tang Wulin harus menyelesaikannya sekaligus tanpa henti. Segera, logam tersebut mencapai kelas 1000 perbaikan. Namun, tidak ada peningkatan kualitasnya. 10,000 Refinement selesai setelah 3 jam. 7 logam berbeda akhirnya menyatu menjadi satu setelah dilemparkan lebih dari 10.000 kali selama proses tersebut. Itu telah berubah menjadi warna khusus. Ketika 7 jenis logam menjadi entitas individu sebelumnya, logam-logam itu bersinar dalam kecemerlangan masing-masing setelah dimurnikan oleh bunga teratai berwarna 7. Saat ini, kecemerlangannya tersembunyi setelah logam-logam itu menyatu. Kecemerlangannya telah hilang, dan permukaannya sekarang menjadi kuning samar dengan nada keabu-abuan. Namun, pola awan halus yang tumpang tindih, mirip dengan selokan yang dalam, bisa dilihat sekilas. Itu bisa menarik kesadaran seseorang untuk tenggelam ke dalamnya. Soul Land 3 Chapter 1735. Chapter 1735, The Real Divine Craftsman. Tang Wulin terus memfokuskan semua usahanya untuk menempa logam. Dia sepenuhnya mampu melakukannya dengan kecepatan yang lebih cepat, tetapi ini bukan waktunya untuk tergesa-gesa. Dia berencana untuk merasakan perubahan dan reaksi dari logam yang menyatu dengan setiap pukulan palu. 2 jam lagi berlalu. Akhirnya, 7 logam berbeda berubah dari warna awalnya keabu-abuan menjadi warna emas muda yang khas.
7 potongan logam yang memanjang dengan satu kaki dengan setiap ketukan sebelumnya benar-benar berubah menjadi hanya memanjang dengan satu kaki sekarang. Dengan kata lain, logam itu hanya sepertujuh dari ukuran aslinya. Pakaian Tang Wulin basah oleh keringat. Terlepas dari fisiknya yang super dan kemampuan penyembuhan Raja Naga Emas, dia merasa seperti akan pingsan karena kelelahan. Dia menggunakan palu angin disorder splitting untuk jangka waktu yang lama. Meskipun setiap ronde hanya terdiri dari 81 serangan, itu membebani kemampuan fisiknya. Berdengung. Suara senandung yang aneh tiba-tiba keluar dari logam yang menyatu. Segera, logam yang masih berwarna keemasan samar beberapa saat yang lalu mekar dengan kemegahan yang tak tertandingi. Ling Zichen mundur satu langkah secara naluriah dan mengangkat tangannya untuk melindungi dirinya sendiri. Pada saat itu, bongkahan logam itu mirip dengan matahari kecil. Cahaya intens menerangi tubuh Tang Wulin. Terasa panas terik. Suar menyebar ke setiap sudut platform. Segala sesuatu di dalam perisai pelindung menyala, sehingga setiap detail kecil dapat terlihat dengan jelas. Tang Wulin sangat senang. Emosi yang dia rasakan pada saat itu melampaui kata-kata. Selama uji coba sebelumnya, ia harus menggunakan kekuatan jiwanya untuk memandu logam agar mengalami perubahan kualitatif karena 7 jenis logam tersebut tidak mampu menjalani 1000 pemurnian setelah peleburan awal. Kemudian, dia akan menyelesaikan langkah perbaikan berikutnya. Dalam hal ini, dia telah mengambil keputusan sebelum memulai. Betapapun sulitnya, dia akan memastikan bahwa logam itu akan mengalami perubahan dengan sendirinya dan bukan menyebabkannya sendiri. Dia ingin melihat berapa putaran penempaan yang dibutuhkan agar 7 jenis logam menjadi 1000 dimurnikan sendiri. Dia ingin tahu perubahan macam apa yang akan terjadi pada logam di bawah alam 1000 perbaikan yang istimewa juga. Pada saat yang tepat ini, dia merasa bahwa semua pengorbanannya tidak sia-sia. Dalam upaya Tang Wulin sebelumnya untuk meningkatkan 7 jenis logam leburannya menjadi 1000 penyempurnaan, ia berhasil menyulap pilar cahaya setinggi hampir 3 meter di puncaknya. Namun demikian, kali ini sangat berbeda. Rasanya seolah-olah cahaya yang dihasilkan bisa menerangi seluruh benua. Itu bukan lagi pilar cahaya lurus yang dihasilkan oleh logam biasa tetapi lebih seperti matahari. Cahayanya mekar di sekeliling. Itu unik, kali ini benar-benar berbeda. Meskipun dia tidak tahu apa yang membuatnya berbeda, hati Tang Wulin dipenuhi dengan kegembiraan pada saat itu. Mungkin transformasi yang begitu besar bisa membuatnya sukses. Itu berlangsung selama beberapa menit sebelum cahaya perlahan memudar. Kemudian, Tang Wulin tercengang saat mengetahui bahwa 1000 logam halus tampaknya telah berubah menjadi tembus cahaya. Setelah mengalami perubahan kualitatif, rasanya bisa bernafas lega. Pancaran cahaya di permukaannya berdenyut sedikit dengan ritme yang teratur. Perasaan hidup yang aneh muncul dari permukaannya. Apakah perubahan kualitatif telah memberikan kehidupannya sendiri? Itu hanya bisa dicapai dengan penempaan semangat dan penempaan jiwa. Thousand Refinement menciptakan roh, Spirit Forging memberi kehidupan, dan Soul Forging memberkahi kecerdasan. Seolah-olah, potongan logam ini memiliki lebih dari sekedar roh. Bahkan jika itu diproduksi melalui Spirit Forging, Tang Wulin belum pernah melihat yang seperti itu. Itu berisi sumber kehidupan yang begitu tebal dan kuat. Selain itu, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa logam itu memiliki semacam kesamaan dengan garis keturunannya yang terhubung dengannya. Rasanya seolah logam itu memanggilnya. Tang Wulin berjalan ke depan perlahan dan tiba di depan meja tempah. Dia meletakkan palu tempah di atas meja lalu meletakkan tangan kanannya langsung di atas potongan logam. Dia pertama kali merasakan panas yang menyengat. Sensasi terbakar terpancar ke kedalaman hatinya. Kemudian, dia merasakan kehadiran entitas yang aneh. Itu adalah kesadaran yang membingungkan yang mirip dengan bayi yang baru terbangun. Merasakan kehadiran Tang Wulin, pancaran di permukaan logam bersinar terang saat bersentuhan dengan tangannya. Logam yang dimurnikan surgawi dapat berubah menjadi makhluk hidup asli dengan sendirinya. Metal ini belum mampu melakukannya, tapi performanya saat ini sudah sama mengesankannya dengan metal Soul Forged rata-rata. Pada kenyataannya, jumlah energi yang dibutuhkan Tang Wulin untuk memproduksinya jauh melebihi apa yang dia gunakan ketika dia melakukan proses penempaan jiwa biasa. Ini adalah skenario yang berbeda. Dibandingkan dengan Soul Forged Metal, itu tidak diragukan lagi memiliki potensi yang lebih besar. Mungkin saja ini akan mengarah ke peringkat yang lebih tinggi. Tolong izinkan saya untuk membantu Anda, oke? Kata Tang Wulin lembut. Logam yang menyatu mengeluarkan dengungan lembut seolah itu menanggapi permintaannya.
Ling Zichen tidak bisa membantu mengepalkan tinjunya saat menyaksikan pemandangan itu. Dia sangat menyadari bahwa Tang Wulin sangat mungkin bisa membuat terobosan yang belum pernah terjadi sebelumnya kali ini. Senyum tipis muncul di wajahnya. Mata Tang Wulin dipenuhi dengan kepercayaan diri. Dia mengambil palu tempa dan matanya bersinar terang. Rasanya seperti kelelahan yang dia rasakan sebelumnya telah hilang seluruhnya. Dia mengangkat tangannya dan menurunkan palu saat dia mulai mengetuk logam itu sekali lagi. Pada awalnya, dia mengetuk pelan karena dia ingin merasakan perubahan logam melalui pukulan palu yang terus-menerus. Dia mulai mengetuk lebih keras ketika dia terbiasa dengan kualitas logam. Pada gilirannya, setiap kali dia mengetuk logam, itu akan merespons dengan kilatan cahaya. Dalam persepsi Tang Wulin, terasa seolah-olah logam tersebut menyerap energinya sehingga dapat bermetamorfosis dan tumbuh dengan susah payah selama proses penempaannya. Rasanya luar biasa. Tang Wulin perlahan tenggelam dalam pengalaman itu. Itu bukan lagi hanya tempaan sederhana tetapi proses komunikatif. Pancaran keemasan semakin terang dan cerah. Secara bertahap, itu berubah menjadi lapisan cahaya yang menyelimuti Tang Wulin dan logam. Dia kadang-kadang memukul palu dengan lembut dan berat di lain waktu, tetapi dia tidak berhenti bahkan untuk saat yang paling sedikit. Logam itu terus menyusut. Kilauannya menjadi lebih terang dan lebih cerah saat ukurannya mengecil. Fluktuasi energi sepenuhnya terkandung di dalam logam. Ledakan. Ketika serangan terakhir Tang Wulin akhirnya mendarat, tiba-tiba, logam itu bergetar hebat. Itu berubah menjadi aliran pancaran keemasan yang melonjak ke langit dan kemudian tetap tertahan di udara. Yang lebih aneh adalah ketika logam itu mengeluarkan suara senandung yang tampaknya menyenangkan dan mulai berputar sendiri. Itu benar-benar telah berubah menjadi entitas baru. Itu berubah menjadi sosok emas yang terlihat persis seperti Tang Wulin. Itu adalah patung hidup. Patung emas itu juga memegang sepasang palu tempa. Itu menunjuk dua kali dengan palu ke arah Tang Wulin seolah-olah itu menirunya. Ini adalah pertama kalinya Tang Wulin menyaksikan hal seperti itu. Dia tidak bisa menahan perasaan agak tertegun. Seluruh platform tiba-tiba dihantam angin kencang. Elemen yang sangat tebal membeku dengan kecepatan yang luar biasa. Awan bencana 7 warna telah terbentuk sepenuhnya hampir seketika. Apa itu tadi? Itu adalah bencana alam 7 warna. Sejauh yang dia tahu, Tang Wulin belum mencoba pemurnian surgawi, jadi mengapa itu datang? Ia hanya melalui proses penempaan dengan menjaga komunikasi dengan logam tersebut. Selama proses tersebut, dia telah melupakan segala sesuatu yang lain termasuk penempaan roh, penempaan jiwa, dan pemurnian surgawi. Dia tidak menyangka bahwa logam itu akan mencoba melewati bencana dengan proses penempaan seperti itu. Transformasi logam lebih dari sekedar perubahan sederhana. Ini luar biasa ajaib. Ternyata ini sebenarnya bisa dicapai dengan menempa. Apakah ini hasil dari fokus Tang Wulin? Tang Wulin merasa bahwa dia baru benar-benar menjadi pengrajin dewa pada saat itu. Dia berhasil dalam penyempurnaan surgawi sebelumnya sebagian besar karena kemampuan khususnya yang memungkinkan dia untuk menahan bencana alam dan pulih dengan cepat. Di sisi lain, kali ini, dia telah mengadopsi metode paling murni untuk menyelesaikan proses penempaan dan memanggil elemen bencana yang paling kuat. Dia akhirnya bisa merasakannya. Rasanya seperti saat dia pertama kali mendapatkan roh tombak di masa lalu. Soul Land 3 Chapter 1736. Chapter 1736, Hukum Terlarang Kaisar Naga Kelima Melawan Bencana Petir. Kekuatan jiwa di dalam tubuhnya tiba-tiba mendidih. Tang Wulin merasa seolah-olah seluruh tubuhnya terkena angin panas yang menyengat. Itu adalah terobosan. Dia baru saja membuat terobosan lain dalam kekuatan jiwanya. Dia telah mendapatkan terobosan setelah dia memahami ranah roh tombak sebelumnya. Pada hari ini, dia telah menjadi pengrajin dewa sejati dan membuat terobosan lain. Ya, budidaya kekuatan jiwa Tang Wulin sudah mencapai peringkat 98. Dia telah mendekati puncak dengan kecepatan yang mencengangkan. Di sisi lain, apakah dia masih akan takut jika dia dihadapkan oleh limit Douluo sekarang setelah dia memahami ranah spirit? Dia sama sekali tidak mampu memperhatikan perubahan dalam dirinya saat ini. Semua perhatiannya terfokus pada logam langka di langit. Dia hanya memiliki satu keinginan, yaitu membantunya melewati bencana dengan sukses. Jika dia bisa berhasil dalam hal itu, maka potongan logam yang dimurnikan surgawi ini akan selesai. Ini juga akan menjadi kali pertamanya menyelesaikan fusi 7 logam. Sebelumnya, dia tidak pernah berhasil membawa logam yang menyatu dari 7 jenis logam ke alam ini sebelumnya. Dia mengambil satu langkah ke depan dan berdiri di depan besi itu.
Dia melepaskan Thundercelap Netherfin, bersiap untuk menyerap petir bencana ke dalam tubuhnya. Namun, logam yang melayang di udara tiba-tiba berbalik dan menggelengkan kepalanya dengan kuat ke arah Tang Wulin. Ya, itu menggelengkan kepalanya ke Tang Wulin. Itu jelas mencoba memberitahu Tang Wulin bahwa dia tidak perlu membantunya menahan petir bencana. Selama pengalaman penempaan sebelumnya, logam yang digunakan dalam pemurnian surgawi akan dengan jelas menunjukkan ketakutan mereka saat bencana alam muncul. Pada saat itu, mereka belum berbentuk dan tidak mampu berubah. Jika tidak, Tang Wulin pasti akan berasumsi bahwa logam-logam itu akan segera bersembunyi di belakangnya. Namun, logam langka di hadapannya sama sekali berbeda. Sebenarnya telah mengambil dengan sendirinya untuk meminta agar Tang Wulin membiarkannya menahan bencana elemen itu sendiri. Ini sungguh aneh yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tang Wulin tidak ragu-ragu dan berjalan mundur beberapa langkah. Karena ingin mencoba, dia akan mengizinkannya. Segala sesuatu yang terjadi pada saat itu terasa aneh baginya. Itu juga merupakan eksperimen baru baginya. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Bencana unsur itu acuh tak acuh. Sambaran petir menyambarnya dalam sekejap. Palu tempa yang dipegang manusia logam kecil itu tiba-tiba lenyap. Tang Wulin merasa seluruh tubuhnya bergetar sesaat. Kemudian, sesuatu dari dunia lain terjadi. Sosok manusia logam kecil mengangkat tangan kanannya, dan tombak berkepala dua muncul di genggamannya. Itu sebenarnya adalah versi tombak naga emas yang diperkecil. Pada saat itu, Tang Wulin mencari tombak naga emas di dalam tubuhnya dan menemukan bahwa itu hilang. Apa? Dia tidak bisa menahan diri untuk tercengang dan bingung. Apa yang terjadi? Apakah logam itu telah berkembang menjadi roh? Bagaimana itu sebenarnya mampu menghasilkan tombak naga emasnya? Sesuatu yang bahkan lebih mengejutkan Tang Wulin sedang terjadi. Tombak naga emas di tangan sosok manusia logam kecil itu bergetar dan melepaskan ribuan cahaya ke langit. Itu telah berubah menjadi 1000 jari menuduh. Ledakan. Sinar listrik 7 warna beredar di langit dan mengalir ke tombak naga emas untuk melonjak ke logam kecil manusia. Listrik mengirimkan seluruh tubuhnya ke dalam kejang yang hebat. Namun, hanya butuh beberapa saat sebelum pancaran 7 warna listrik itu diserap ke dalam tubuhnya sebelum menghilang secara hantu. Kemudian, sosok kecil itu mengangkat kepalanya dengan sikap yang tampak menantang. Itu bahkan memanggil awan malapetaka 7 warna di langit untuk datang padanya. Tang Wulin juga merasakan perasaan aneh. Ketika petir diserap ke dalam tubuh sosok logam 7 warna itu, dia merasakan mate rasa samar menyebar ke seluruh tubuhnya sendiri. Rasanya seolah-olah setiap sel di tubuhnya dirangsang. Beberapa perubahan menarik terjadi padanya. Ledakan. Petir lain menyambarnya, bahkan lebih mematikan dari yang sebelumnya. Mungkin awan malapetaka itu marah dengan provokasi sosok kecil itu. Kali ini, alih-alih satu serangan, ada 3 serangan berturut-turut. Sosok logam kecil itu tidak mundur atau menghindar. Tombak naga emas di tangannya mekar dengan cahaya keemasan dan berubah menjadi aliran cahaya menyilaukan di langit. Dengan susah payah, itu benar-benar menahan petir. Pada saat yang sama, itu sebenarnya dibalut dengan satu set baju besi perang 3 kata yang terlihat sangat mirip dengan Tang Wulin. Sayap di punggungnya terbuka lebar. Boom, boom, boom. Kali ini, sambaran petir 3 bencana jauh lebih parah. Meskipun sosok manusia logam kecil berhasil menahan petir, itu diledakkan kembali ke tanah dengan kejam. Tang Wulin merasa pusing dan mate rasa di sekujur tubuhnya juga. Saya pikir entitas ini ingin melawannya sendiri. Mengapa saya merasakan efeknya? Dentang keras terdengar pada saat itu. Sosok logam itu tiba-tiba melompat. Setelah menahan 3 serangan sebelumnya, cahaya 7 warna di tubuhnya sangat terang, dan itu tampak menjadi marah. Ia menyerahkan tombak naga emas ke tangan kirinya dan mengangkat tangan kanannya dengan tiba-tiba. Bukaan seperti lubang hitam muncul di telapak tangan mungilnya. 5 serangan bencana unsur yang turun dari langit hancur satu persatu sebelum berubah menjadi bintik cahaya 7 warna yang ditelan secara paksa olehnya. Itu adalah Forbid All Laws, Dragon Emperor Break. Itu bahkan terampil dalam hukum terlarang Kaisar Naga. Jika Tang Wulin tidak berdiri di sana dan menonton, sosok manusia logam kecil itu mungkin disalahartikan sebagai aslinya. Itu hanya lebih kecil. Ling Zichen juga tercengang. Bahkan, dia bahkan merasa manusia logam mungil ini seperti putra Tang Wulin. Ledakan. Gemuruh bergemuruh datang dari langit. Awan bencana alam berubah lebih tebal. Lebih mengerikan dari itu, bola cahaya 7 warna mulai mengembun menjadi petir berbentuk bola di langit.
Sosok logam kecil itu sepertinya merasakan ketakutan untuk pertama kalinya. Ia menggenggam tombak naga emas sekali lagi, dan auranya berubah. Udara di sekitar mereka sepertinya mulai melengkung. Bola petir 7 warna jatuh dari langit seperti meteor. Sosok manusia logam kecil memegang tombak naga emas dengan erat di tangannya. Segala sesuatu di sekitar mereka tiba-tiba membeku, bahkan petir bola berhenti sejenak. Seketika, pria kecil itu mengayunkan tombak naga emas untuk membagi bola petir menjadi 2. Pancaran 7 warna yang tak tertandingi mengalir ke sosok kecil itu. Di sampingnya, seluruh tubuh Tang Wulin bergetar hebat. Namun, dia merasakan sensasi menyenangkan yang familiar. Itu adalah ruang waktu terlarang, Kaisar Naga Potong. Ia tahu ini juga. Dia kemudian menyaksikan dengan takjub saat cahaya 7 warna logam kecil manusia itu mencapai puncaknya. Ia mengangkat tombak naga emas di tangannya dan menunjuk ke langit. Pancaran energi yang melimpah mekar dengan liar. Pada saat berikutnya, itu berubah menjadi sinar cahaya 7 warna yang melonjak ke langit menabrak awan petir. Itu adalah tempat umum terlarang, Kaisar Naga mengisi. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Petikan guntur meledak dengan keras di langit. Sepertinya bencana elemental dibuat marah oleh provokasi ini. Aura yang bisa melawan langit dan bumi menyebar ke langit saat sosok manusia logam kecil menolak untuk menyerah. Itu menembak ke arah awan bencana dengan berani, diwarnai dengan aura pertempuran langit dan bumi. Ketika sosok logam berada di awan malapetaka, aura terang dan menyilaukan tiba-tiba meledak, begitu terang sehingga membuat awan tampak redup. Itu adalah surga bumi terlarang, pertarungan Kaisar Naga. Ini adalah hukum terlarang Kaisar Naga terbaru yang dibuat oleh Tang Wulin. Itu bukanlah kemampuan yang bisa digunakan secara langsung dalam pertarungan tapi kemampuan tambahan yang sangat luar biasa. Tang Wulin tahu bahwa pertarungan Kaisar Naganya dapat mensimulasikan 10% aura yang dipancarkan oleh sosok dengan tongkat yang dia lihat dalam penglihatannya. Mungkin hanya 10%, tetapi itu memungkinkan dia untuk mengalami perasaan melampaui ranah spiritual spirit domain. Peringkat di atas ranah domain roh adalah asal dewa yang hanya dimiliki oleh dewa dalam legenda. Begitu pertarungan Kaisar Naga dilepaskan, awan malapetaka 7 warna meredup. Tang Wulin bahkan tidak pernah menggunakan hukum terlarang Kaisar Naga ini dalam pertempuran yang sebenarnya, namun sosok manusia logam kecil bereksperimen dengannya atas namanya. Tiba-tiba, kegelapan ada di sekitar seolah-olah langit telah terbalik. Aura menakutkan memenuhi udara. Rasanya seolah-olah awan malapetaka di langit akan runtuh. Sementara itu, Tang Wulin merasa bahwa tunder celap Netherfiend di dalam tubuhnya dengan cepat menyerap energi petir bencana. Semuanya tiba-tiba menjadi hitam, seolah-olah semuanya langsung lenyap. Perubahan tiba-tiba dari terang ke kegelapan membuat Ling Zichen berteriak ketakutan. Dia merasa bahwa pertahanan Misha Super Divine miliknya tidak akan bertahan.